Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Iya sayang, mama ngerti kok, makanya Nika terus tinggal di sini. Biar mama ada temennya. Biarpun kamu sibuk, mama sebenarnya mau jodohin kamu lagi. Tapi mama takut kecewa lagi, ucap mama dengan wajah sedih. Sabar ya ma, pasti Daniel akan nikah kok. Tapi ma, kalau dia dari kalangan biasa gimana? Apa mama bisa menerimanya? Tanya Daniel seolah sudah memiliki seseorang. Iya nak, gak apa-apa, mau kalangan apapun mama akan terima. Mama gak akan mempermasalahkannya. Memang kamu sudah ada calonnya? Tanya mama antusias. Hehehe, mama semangat banget. Katanya mau masak malah ngobrol. Daniel mengalihkan pembicaraan, membuat sang mama jadi sewot. Ih Daniel, kamu nih malah ngalihin pembicaraan. Ayo nak, kasih tahu mama siapa orangnya. Apa mama boleh ketemu sama dia? Tanya mama lagi. Nanti Daniel kasih tahu kalau dia sudah mau sama Daniel, jawab Daniel. What? Maksudmu dia belum tentu mau sama kamu? Emang ada perempuan yang gak mau sama anak mama ini? Hahaha. Mama tertawa seolah tidak percaya perkataan Daniel. Emang aneh ya mah, kalau ada perempuan yang gak mau sama Daniel. Daniel juga manusia biasa mah, dan istimewanya dia yaitu dia gak begitu saja mau sama Daniel. Makanya bikin penasaran, terang Daniel. Wah seru nih, nanti cerita sama mama ya. Mama jadi penasaran dia perempuan seperti apa. Mama bersemangat. Ya udah, sekarang Daniel mau bersih-bersih terus istirahat, ucap Daniel. Ya udah, kalau gitu mama masak dulu. Nanti mama bangunin kalau udah selesai. Sang mama langsung menuju dapur dan Daniel langsung masuk ke kamarnya. Kamar ini tak pernah berubah sejak Daniel tinggal sendiri. Mama menjaga kamar ini tetap seperti sedia kala. Kata mama, biar kalau mama rindu, mama bisa tidur di sini untuk mengurangi rasa rindunya pada putra semata wayangnya. Setelah membersihkan diri, Daniel langsung merebahkan diri. Namun hatinya gelisah. Sikap Nisa tadi membuatnya penasaran, entah apa sebenarnya yang terjadi. Apa benar hanya karena tidak enak badan? Daniel ingin sekali bertanya, namun rasa gengsi begitu menguasainya. Akhirnya Daniel malah terlelap dan melupakan sejenak tentang Nisa. Sampai akhirnya suara ketukan membangunkan Daniel. Daniel segera berdiri dan membukakan pintu. Oh, kamu tidur ya nak? Mama ganggu ya? Mama mau ajak kamu makan malam, ucap mama. Enggak kok mah, kebetulan Daniel juga lapar. Ya udah, Daniel cuci muka dulu, nanti Daniel menyusul, jawab Daniel. Mama langsung kembali ke dapur sedangkan Daniel langsung mencuci wajahnya dan langsung menuju ruang makan. Nampak papa sudah ada di sana. Malam pa, kapan papa pulang? Tanya Daniel sambil duduk di kursinya. Tadi jam 6, kata mama kamu istirahat, jawab papa. Iya, Daniel tadi mau rebahan aja, tapi malah ketiduran, jelas Daniel. Oh iya, gimana perusahaan? Papa dengar kabar kamu hampir mengakhiri kerjasama dengan Adipura Group. Emang ada masalah apa? Bukankah mereka sudah sejak lama bekerja sama dengan perusahaan kita? Kenapa sampai kamu mau mengakhiri kerjasama dengan mereka? Tanya papa. Karena mereka hendak menyuruh anak mereka untuk jadi pemimpin perusahaan, dan Daniel tidak suka bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin orang bejat. Pegawai Daniel banyak perempuan. Daniel gak mau karena dia memegang kuasa. Dia akhirnya memanfaatkan itu sebagai daya tarik untuk melakukan hal bejat lagi tanpa ada yang berani melawan karena dia memimpin sebuah perusahaan, jelas Daniel. Maksud kamu apa? Setahu papa, Tuan Adipura orang baik. Lalu siapa yang kamu maksud? Tanya papa heran. Putranya pa, dia yang akan mewarisi perusahaan itu. Jadi jika dia tetap menjadi pemimpin perusahaan Adipura, lebih baik Daniel kehilangan satu rekan bisnis, terang Daniel. Udah makan dulu, nanti ngobrolin pekerjaannya. Udah pada jarang pulang, sampai rumah yang dibahas tetap kerjaan, timpal mama sedikit kesal. Maaf mama sayang, papa sama Daniel kan jarang ketemu.
Makanya pas ketemu gini baru bisa bahas masalah perusahaan, terang papa sambil memegang tangan mama. Hal seperti inilah yang membuat Daniel tidak bisa marah pada papanya. Meski sudah punya keluarga lain, kasih sayang papa tidak pernah berubah pada mama. Akhirnya mereka makan malam tanpa obrolan lagi. Selesai makan malam, mereka duduk di ruangan keluarga. Mama dengan manja bersandar pada papa. Kemesraan yang tidak pernah berubah meskipun usia mereka sudah tidak lagi muda. Jadi gimana Daniel? Jadi kenapa kamu gak jadi mengakhiri kerjasamanya? Tanya papa melanjutkan obrolan tadi. Iya pak, karena Tuan Adipura tidak jadi mewarisi perusahaannya pada putranya. Dan Daniel tidak bisa tetap egois karena beliau sendiri sudah menuruti mau Daniel. Jawab Daniel menjelaskan. Berarti kamu harus mulai hati-hati nak. Dia pasti akan menyimpan dendam padamu. Dia nggak akan diam saja setelah dia tidak jadi mewarisi perusahaan ayahnya. Karena kamu sebagian penyebabnya. Apa di perusahaanmu sudah atau pernah ada korban dia? Kalau ya, berarti wanita itu juga harus hati-hati. Karena dendamnya bukan hanya padamu, tapi pada perempuan itu juga. Papa mengingatkan. Dek, jantung Daniel seperti ditendam. Perasaannya menjadi tidak enak. Kenapa juga dia tidak memikirkan hal itu? Bagaimana jika nanti Nisa celaka? Untuk melindungi Nisa sepenuhnya pun itu tidak mungkin. Karena dia hanya dan Nisa, bukan siapa-siapa. Selain akan aneh jika dia berlebihan menjaga Nisa, dan hanya jika di kantor saja dia bisa menjaga Nisa. Lalu bagaimana saat Nisa di rumah atau sedang di jalanan? Daniel semakin gelisah memikirkannya. Sampai-sampai dia tak mendengar saat papanya memanggilnya. Daniel, kamu kenapa? Wajahmu jadi tegang begitu. Apa jangan-jangan beneran ada korban di perusahaan? Tanya papa heran. Iya pak, sekarang Daniel harus bagaimana? Kan gak mungkin Daniel melaporkan kejahatan yang belum terjadi atau menjaga perempuan itu selama 24 jam. Daniel jadi bingung pak, ungkap Daniel kebingungannya. Begini saja nak, kamu peringati perempuan itu agar hati-hati dan jangan kemana-mana dulu sementara waktu tanpa ada yang menemani. Dan kamu juga harus ekstra hati-hati, keselamatanmu juga penting, ucap papa ikut khawatir. Kalau Daniel, papa jangan khawatir. Daniel bisa jaga diri. Biar nanti Daniel suruh pegawai Daniel itu cuti dulu sampai keadaan aman dan Daniel bisa mengatasi semuanya, terang Daniel. Ya terserah kamu nak, papa yakin kamu tahu yang akan kamu lakukan. Biar nanti papa bicara pada Adipura agar anaknya itu jangan sampai membalas dendam padamu ataupun pada perempuan itu. Papa akan bantu sedikit, ujar papa menenangkan. Iya pak, makasih sudah mengingatkan Daniel. Ya sudah Daniel, ke kamar dulu. Daniel harus ngomong sama Brian soal ini. Siapa tahu Brian punya solusinya. Daniel langsung berdiri dan menuju kamarnya. Dengan cepat, Daniel langsung menelpon Brian. Namun Brian belum juga mengangkatnya. Daniel sampai kesal dibuatnya untuk menelpon Nisa langsung. Daniel bingung, dia tidak ingin Nisa malah jadi panik. Daniel terus saja menelpon Brian sampai akhirnya di panggilan ke-10. Panggilan ke-10, Brian masih belum mengangkatnya. Daniel makin kesal, namun dia tak patah semangat. Terus saja Daniel menelpon Brian. Kemana sih nih orang? Apa dia tidur? Gak mungkin kan kalau Brian kelayapan. Dia bukan orang seperti itu, batin Daniel. Setelah panggilan ke-15, barulah Brian mengangkat teleponnya. Dengan kesal, Daniel mengomeli Brian. Kamu dari mana saja? Lihat berapa banyak panggilan saya. Kalau ada orang yang sekarat, keburu meninggal gara-gara kamu lambat. Omel Daniel begitu Brian mengangkat panggilan. Tanpa membiarkan, Brian berkata-kata. Maaf bos, saya tadi masak, terus makan malam. Saya lupa ninggalin HP di kamar. Memang ada apa bos? Tanya Brian setelah menjelaskan. Nisa sepertinya dalam bahaya. Sebaiknya kamu telepon dia dan bilang jangan kemana-mana dulu. Bahkan dia nggak usah kerja dulu sementara waktu ini. Karena bisa jadi Guntur Adipura sedang mengincarnya, saud Daniel menjelaskan. Baiklah bos, jika begitu saya akan menghubungi Nisa. Saya akan kabarin bos, ucap Brian.
Iya, cepetan, jangan nanti-nanti, tegas Daniel dan langsung mematikan ponselnya. Brian langsung menelpon Nisa. Untung saja Nisa belum tidur. Halo Nis, saya dapat pesan dari bos. Kamu untuk beberapa hari ini jangan keluar rumah kalau sendirian. Bahkan bila perlu kamu gak usah kerja dulu. Bos khawatir jika Guntur akan membalas dendam. Jadi lebih aman jika kamu di rumah saja, Brian menjelaskan. Baiklah asisten Brian, saya akan keluar rumah jika Randy menemani saya. Dan saya akan tetap ke kantor. Saya bisa diantar Randy atau Repan, karena rumah kami satu arah. Saya rasa Repan tidak keberatan, saut Nisa. Baiklah jika begitu. Ingat, hati-hati saya jika kamu kenapa-napa, tegas Brian perkataannya. Iya, saut Nisa mempersingkat pembicaraan. Brian pun mengakhiri panggilannya. Di dalam kamar, Nisa yang hanya bilang iya tadi akhirnya menyadari perkataan Brian yang terakhir. Maksudnya apa? Kok sampai bos bisa membunuhnya jika aku kenapa-napa? Memang aku seistimewa itu, batin Nisa heran. Sudahlah, jika aku memikirkan perkataan dua makhluk absurd itu, bisa-bisa aku gila sebelum bertemu Guntur, ucap Nisa pelan. Nisa pun membaringkan tubuhnya dan mulai terlelap karena efek obat yang diminumnya. Sementara itu di tempat Daniel, Brian kembali menelpon sang bos mengabarkan bahwa dia telah menelpon Nisa. Halo bos, saya sudah menelpon Nisa dan dia bilang dia nggak akan kemana-mana. Tapi jika dia bersama Randy, dia pikir tidak apa-apa dan juga dia tetap akan ke kantor dengan diantar Randy ataupun Repan. Toh arah rumah mereka sama, jadi pasti Repan tidak keberatan, jelas Brian. Kamu ini, saya bilang dia tidak usah ke kantor, kenapa malah jadi sama Repan? Jadi jika mereka selalu berdua, maka Repan akan punya banyak kesempatan menarik perhatian Nisa. Kalau begitu mulai Senin kita yang akan jemput antar Nisa, tegas Daniel. Baiklah, terserah bos saja. Ini sudah malam bos, boleh saya istirahat. Besok kita harus belanja, jadi saya harus bangun pagi. Brian berusaha mengakhiri panggilan. Ya sudah, tidur sana. Pukul 9 kamu harus sudah di sini, ucap Daniel mengakhiri panggilan. Tanpa sempat Brian mengatakan apapun. Selalu saja seenaknya. Ya sudahlah, terserah si bos saja. Toh membantah juga nggak akan berpengaruh jika beliau sudah memutuskan, gerutu Brian sambil berbaring di tempat tidurnya.